Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Pagi-pagi. Gimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak baik? Ada yang sakit apa? Oh, enggak. Ya, oke. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Kalian siap untuk mengikuti pelajaran kimia untuk hari ini? Siap semua? Insya Allah siap. Nah, siap semuanya nggih. Nah, mari sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa bi Muhammad bi nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa kita nanti bisa menerima pelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Oke, hari ini Ibu akan memberi materi kepada kalian tentang pelajaran kimia, di mana materinya kemarin sudah kalian baca-baca ya. Udah Ibu sampaikan di Edmodo, kalian sudah baca-baca untuk materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Yuk, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan berikut. Ada yang tahu itu gambar apa ya? Gambar apa, anak-anak? Ya, ini adalah gambar garam ya. Di rumah kalian semua punya garam kan? Punya. Fungsinya garam untuk apa itu? Masak. Biar masakannya gimana? Asin. Lah, kalian tahu garam itu tergolong bahan kimia bukan? Garam itu bahan kimia atau zat kimia bukan? Garam adalah senyawa kimia, ya kan? Iya, di mana bahan kimia itu berbahaya enggak bagi tubuh kita? Tidak kan? Malah garam itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi di sini dalam bahan-bahan kimia itu tidak semuanya berbahaya, tapi ada juga bahan kimia yang tidak berbahaya. Banyak sekali bahan-bahan kimia yang bisa kamu dapatkan di rumah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita manfaatkan. Jadi dalam ilmu kimia itu tidak hanya mempelajari tentang hal-hal yang berbahaya atau zat-zat kimia yang berbahaya, tapi kita pelajari juga bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi ada garam. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, tujuan apa yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Ini adalah tujuannya. Jadi nanti kalian dalam pelajaran ini diminta untuk menganalisis data hasil percobaan untuk menyimpulkan tentang hukum-hukum dasar kimia dengan teliti dan bertanggung jawab. Jadi nanti di tugasnya kalian diminta untuk melakukan diskusi kelompok, yaitu menganalisis data hasil percobaan dan menyimpulkan tentang hukum-hukum dasar kimia. Gitu ya. Jelas ya untuk tugasnya. Nah, itu nanti, tapi sebelumnya Ibu akan mengenalkan dulu hukum-hukum dasar kimia yang akan kita pelajari hari ini apa saja. Nih, coba kalian perhatikan dulu ya. Ibu akan sedikit menjelaskan dari masing-masing hukum-hukum dasar kimia ini. Untuk yang pertama, tentang hukum kekekalan massa. Nah, bisa kalian lihat ya di situ ya. Hukum kekekalan massa atau yang dikenal sebagai hukum apa? Hukum Lavoisier. Nah, bagaimana bunyinya? Bisa kalian baca di situ ya. Bahwa hukum kekekalan massa itu berbunyi bahwa jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi itu tidak berubah dalam artian tetap. Kalian pernah lihat itu kalau kalian membakar kertas. Saat kalian membakar kertas yang dihasilkan apa nanti? Iya, betul. Abu. Selain abu, ada yang keluar juga dalam pembakaran itu apa? Asap, betul. Iya. Jadi kalau kita satukan atau kita lakukan di dalam ruangan tertutup, asap yang keluarnya itu juga kita tampung dalam suatu tempat, mungkin nanti masanya kertas sama massa abu dan asap yang dihasilkan itu akan sama. Itu nanti mengikuti hukum dari kekekalan massa. Oke, berikutnya yang kedua, itu adalah tentang hukum perbandingan tetap atau yang dikenal dengan hukum apa? Hukum Proust. Iya. Bagaimana bunyi dari hukum perbandingan tetap? Bahwa di sini perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Jadi ini kaitannya dengan
pembentukan suatu senyawa kimia. Tadi sudah disampaikan ya di depan bahwa senyawa kimia itu terbentuk dari penggabungan unsur-unsur kimia. Nah, di sini unsur-unsur kimia yang bergabung itu perbandingannya selalu tertentu dan tetap. Tahu juga tadi senyawanya H2O. Nah, di sini gas H2 dan gas O2 dalam membentuk senyawa air itu dia perbandingannya selalu tetap, yaitu 1:8. Nah, perbandingan yang seperti itu nanti mengikuti hukum perbandingan tetap dari Proust. Sekarang hukum yang ketiga, ya, hukum kelipatan perbandingan atau dikenal juga tadi hukum perbandingan berganda. Ini yang dibuat oleh Dalton, sehingga dikenal dengan hukum Dalton. Nah, hukum perbandingan tetap itu seperti apa? Hukum kelipatan perbandingan itu seperti apa? Ini bisa kalian baca bunyinya di sini, bahwa bila dua unsur dalam bentuk dapat membentuk dua jenis atau lebih suatu senyawa, di mana massa salah satu unsurnya itu tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi dalam hukum kelipatan perbandingan ini, itu kaitannya dengan dua unsur yang membentuk dua senyawa yang berbeda. Contohnya, kau tahu CO sama CO2? CO nama senyawanya apa, Mbak Melani? Karbon monoksida. Kalau yang CO2, ya kalau lah ya yang CO2 itu karbon dioksida. Lah CO sama CO2 itu kan terbentuk dari unsur yang sama, yaitu unsur C dan unsur O. Nah, di situ C sama O bisa membuat dua senyawa. Nah, perbandingan C dan O itu nanti mengikuti hukum perbandingan kelipatan berganda dari Dalton. Asal salah satu perbandingan dari atomnya itu adalah tetap. Misalnya perbandingan C-nya itu tetap, maka O-nya nanti merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Itu dari perbandingannya Dalton atau hukum Dalton. Jadi tugasnya hari ini kalian untuk melakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah kalian download di Edmodo dengan terlebih dahulu mengamati video yang ada di Edmodo tersebut. Jadi tugasnya ini ya, sudah saya share di Edmodo, Ibu udah share di Edmodo untuk LKPD-nya yang bisa kamu kerjakan nanti secara berdiskusi maupun video yang harus kalian amati sebelum mengerjakan LKPD itu. Ya, jadi LKPD-nya kamu download, kamu buka dulu apa saja yang harus kamu diskusikan, terus nanti videonya kalian amati untuk mengerjakan tugas di Edmodo. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan hari ini dan pengerjaannya dengan diskusi kelompok. Hasil diskusinya nanti kalau sudah selesai kalian kirim di grup kelas. Ya, nanti kalian kirim di situ. Itu ya. Ini hasil diskusi yang sudah kalian lakukan melalui grup WA kelas. Di grup WA juga kalian sudah mengumpulkan hasil serta kesimpulan dari masing-masing kelompok. Ibu harap dengan melalui diskusi ini kalian bisa lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini. Dalam kesimpulan yang sudah kalian buat bahwa ada 5 hukum dasar kimia yang kita pelajari hari ini, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Dan untuk yang selanjutnya nanti kalian juga harus mengerjakan kuis yang ada di Edmodo sebagai evaluasi keberhasilan belajar kalian hari ini. Jadi pemahaman kalian untuk materi hari ini silahkan nanti kamu mengerjakan di kuis yang ada di Edmodo. Ibu akan share nanti setelah kalian mengumpulkan tugas diskusi kelompok. Oke ya? Jelas ya? Oke, siap semuanya. Bisa mengikuti semuanya. Alhamdulillah untuk hari ini cukup sampai di sini. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Nanti silahkan kalian bisa belajar terlebih dahulu
dengan materi yang akan Ibu berikan selanjutnya. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin Ibu akhiri sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Ibu tutup. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.